Hukuman. Di ruang khusus Padepokan, Arya Sentana menceritakan apa yang telah dia lakukan terhadap Adijaya secara diam-diam. Apa kau akan melanjutkannya di luar Padepokan secara diam-diam juga? Tanya sang guru. Sebelum murid pertama ini menjawab, Komara hadir bersama salah seorang murid. Dia ingin memberitahukan sesuatu, kata Komara. Ada apa? Arya Sentana yang bertanya. Murid ini menjura lalu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya tentang Adijaya. Anak itu difitnah. Dia menyaksikan dari jauh secara sembunyi-sembunyi. Dan dia siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Sudah kuduga, desa Arya Sentana. Begitu juga dalam benak Ki Ranggasura dan Komara. Mereka sebenarnya percaya kepada Adijaya. Hanya anak itu lebih memilih diam dan pasrah saja. 3 purnama lebih beberapa hari Adijaya tinggal di Padepokan Linggapura. Sampurasun. Sapa seorang murid yang datang tergopoh-gopoh memecah kesunyian di ruangan itu. Ada apa? Tanya Komara. Si murid menjura. Beberapa murid mengejar Adijaya keluar Padepokan secara sembunyi-sembunyi. Sepertinya mereka hendak melakukan sesuatu yang tidak baik. Tanpa pikir panjang Arya Sentana langsung menghambur keluar. Adijaya pikir setelah keluar dari Padepokan dia tidak akan mendapat masalah lagi dari murid-murid yang membencinya. Dia merasa bebas sekarang. Tapi ternyata masalah belum habis menimpanya. Entah dari mana datangnya tiba-tiba di depan telah menghadang beberapa murid Padepokan yang umurnya lebih tua darinya. Mau apa lagi? Saya sudah keluar dari Padepokan. Tanya Adijaya dengan raut wajah datar. Diusir saja tidak cukup untukmu. Bibit iblis harus dimusnahkan sebelum membawa bencana di kemudian hari. Serentak 3 orang langsung menerjang dengan tendangan penuh tenaga. Mereka melakukannya karena sebelumnya tahu 7 orang yang mengeroyok Adijaya malah terluka saat menyerang. Duk! 3 tendangan bersamaan mendarat di dada dan perut Adijaya yang tak sempat menghindar karena begitu cepatnya serangan. Tubuhnya terpental jauh hingga ke bibir jurang. Karena anak ini tidak sigap, tak ayal lagi tubuhnya terperosok ke dalam jurang yang menganga di belakangnya. Pada saat itu Arya Sentana datang terlambat. Keterlaluan. Sentak pendekar tinju dewa. Seketika murid-murid ini tersurut dan menunduk takut. Kenapa? Tanya Komara ketika baru muncul di situ. Mereka telah menendang Adijaya hingga jatuh ke jurang. Rai urus mereka. Aku akan cari Adijaya. Lalu Arya Sentana melesat ke dalam jurang. Begini kelakuan murid Padepokan Linggapura. Hardik Komara. Tak ada yang berani bicara. Kalian harus mendapatkan hukuman. Segera kembali ke Padepokan. Dengan rasa takut murid-murid itu menuruti perintah Komara yang menampakkan wajah marah. Di Padepokan murid-murid yang terlibat memfitnah dan mencelakai Adijaya dikumpulkan di lapangan. Jumlahnya ada 15 orang. Jangan membenci sesuatu secara berlebihan. Kebencian akan membawa celaka. Kata Komara setengah berteriak. Siapa tahu orang yang dibenci ternyata lebih berhati mulia. Bahkan, terkadang orang yang kau bencilah yang datang menolong di saat kau mendapat kesulitan. Setiap manusia pada dasarnya bersifat baik. Hanya keadaan yang merubahnya menjadi jahat. Dan jangan lupa, yang berwatak jahat juga mempunyai kesempatan untuk kembali menjadi baik. Adijaya hanya anak kecil yang masih bisa dididik agar berwatak baik. Kalian tahu sendiri.
Dia kabur dari rumahnya karena tidak mau ikut ayahnya menjadi perampok. Tapi kalian begitu mudahnya berkesimpulan jika ayahnya penjahat maka anaknya pun demikian. Pikiran yang picik. Kalian mengira sudah berbuat ksatria. Apalagi dengan cara fitnah. Perbuatan kalian tidak ada bedanya dengan Gandhara si begal Cakrageni itu. Ke-15 murid ini hanya menunduk. Entah menyesal atau apa. 4 orang dari tingkat atas yang usianya sudah matang. 7 orang dari tingkat menengah, masih remaja. Dan 4 orang dari tingkat dasar yang masih seumuran dengan Adijaya. Ki Ranggasura datang. Berdiri di belakang Komara sambil menggendong 2 tangan. Biar guru yang menentukan hukuman buat kalian, ujar Komara. Kalian berempat. Tunjuk Ki Ranggasura kepada murid tingkat atas. Keempat orang ini semakin menunduk. Kalian seharusnya menjadi panutan bagi murid yang lebih muda. Berjiwa besar, berpikiran terbuka dan panjang. Karena suatu saat kalian yang akan mendampingi atau bahkan menggantikan kedudukan Komara. Tapi apa yang telah diperbuat kalian masih jauh dari harapan. Kalian masih seperti anak ingusan yang belum bisa mandi sendiri. Ki Ranggasura menatap lekat keempat murid itu. Kecuali Komara. Semua murid baru tahu bila sang guru besar sedang marah. Suaranya lebih berwibawa menggetarkan hati. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Bahkan murid-murid yang berada di pinggir lapangan pun tak berani menatap Komara. Ya, guru, musnahkan ilmu mereka. Artinya hukuman ganda bagi 4 murid itu. Sudah dimusnahkan ilmu yang telah didapat selama berguru di padepokan ini. Berarti diusir pula. Tanpa pikir panjang Komara menotok beberapa bagian dan urat penting di tubuh keempat orang itu. Cepat dan kuat. Sehingga membuat mereka terpental dan jatuh bergulingan. Kini mereka menjadi orang biasa lagi yang tak memiliki kepandaian silat apapun. Pergilah, seru Komara. Keempat orang itu melangkah dengan gontai. Mereka bukan lagi murid padepokan Linggapura. Tidak ada yang tahu apa yang ada di kepala mereka. Menyesal atau dendam. Kalian bertujuh. 7 murid tingkat menengah tampak mengkerutkan badan. Kepala tetap menunduk. Kalian boleh memilih. Tetap di sini dengan syarat akan memperbaiki sifat atau pergi. Kalau ingin tetap menjadi murid padepokan Linggapura, kalian harus menjalani hukuman. Sepi. Perasaan 7 murid ini berkecamuk dalam benak masing-masing. Tetap di sini dan menjalani hukuman atau keluar. Hukumannya pasti berat. Bagi yang berpikir panjang apapun bentuk hukuman itu pasti tidak akan merugikan diri sendiri. Hukuman hanya untuk melatih jiwa lebih dewasa lagi. Tapi bagi yang ciut nyali, hukuman akan terasa berat dan menakutkan. Akhirnya setelah lama merenung, 4 murid mengangkat kepala lalu sama-sama maju 1 langkah. Ki Ranggasura melirik Komara. Lalu secepat kilat Komara menotok 3 murid tingkat menengah yang masih menunduk seperti kepada 4 murid sebelumnya. Ketiga murid ini terkapar sejenak. Kembali menjadi orang biasa tanpa kepandaian silat. Lalu perlahan bangkit dan meninggalkan padepokan. Kalian kuampuni. Tapi tetap dapat hukuman. Kata Ki Ranggasura kepada 4 murid tingkat bawah. Kemudian guru besar padepokan ini meninggalkan mereka yang masih berdiri di lapangan. Kalian berempat menghadap guru untuk menerima hukuman. Perintah Komara kepada murid tingkat menengah. Dan hukuman bagi kalian. Tunjuk Komara ke 4 murid tingkat dasar.
Kerjakan apa yang dulu dikerjakan oleh Adijaya. Mengerti? Ya, Paman. Dan kalian semua, teriak Komara kepada seluruh murid yang menyaksikan. Ini adalah peringatan bagi kalian. Aku tahu di antara kalian lebih banyak yang tidak suka dengan Adijaya. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini. Bagaimana dengan nasib Adijaya? Episode sebelumnya, tersingkir. Episode berikutnya, terjebak dalam goa. Terjebak dalam goa. Adijaya siuman karena terbatuk-batuk. Tenggorokannya terasa tersedak memuncratkan air. Yang pertama dia rasakan adalah dingin dan basah. Ternyata tubuhnya mengambang di air. Lalu dia menjernihkan pandangan, menyesuaikan dengan keadaan. Pertama gelap. Lalu ada remang-remang cahaya ungu seperti kunang-kunang. Setelah itu dia sadar dirinya berada di sebuah ruangan batu. Goa. Air. Segera saja anak ini berdiri. Menyapukan pandangan. Ya. Dia berada di goa yang ada kolam air yang dalamnya sebatas pusar. Bentuknya bundar dengan garis tengah kira-kira 2 tombak. Goa ini cukup luas, terang oleh kelap-kelip cahaya ungu yang mirip kunang-kunang. Lalu Adijaya teringat kejadian yang menimpanya. Dia ditendang sekaligus oleh 3 orang murid Padepokan Linggapura. Kemudian tubuhnya terlempar ke jurang. Saat itu ia pasrah seandainya maut menjemputnya dengan cara jatuh ke jurang. Setelah sadar, anak ini mendapatkan dirinya di dalam goa. Di mana ini? Di dasar jurang. Seolah terkejut Adijaya meraba-raba seluruh badannya. Melihat kedua tangan, kaki dan bagian tubuh lain yang bisa dilihat. Dia baru sadar kalau tubuhnya tidak kurang suatu apapun. Bahkan sakit juga tidak. Aneh. Seharusnya tubuhnya hancur karena beberapa kali menghantam batu. Setidaknya tulang-tulangnya patah. Tapi ini tidak. Dia malah segar bugar. Kembali dia mengitarkan pandangan. Mencari mulut goa. Tidak ketemu. Ruangan ini berbentuk bulat walau tidak beraturan. Ketika mendongak ke atas, barulah dia menemukannya. Ternyata mulut goa ada di atas. Tinggi sekali. Kira-kira 7 tombak. Jika digambarkan maka bentuk goa ini seperti botol. Adijaya beranjak keluar dari kolam. Mendekati dinding goa yang penuh kelap-kelip. Memperhatikan lebih dekat. Ternyata itu adalah lumut yang menempel di dinding dan memancarkan cahaya. Tangannya menjumput sedikit lumut itu, lalu dikunyah. Rasanya enak dan gurih. Mendadak lapar. Akhirnya dia makan lumut-lumut berpijar itu hingga kenyang. Lalu minum air dari kolam itu. Ternyata rasa air itu menyegarkan. Setelah makan lumut dan minum air kolam, tubuhnya terasa lebih segar, ringan dan bertenaga. Adijaya tidak tahu bahwa lumut yang ia makan adalah lumut sakti yang hanya ada di situ. Juga air kolam itu sangat berkhasiat bagi siapa yang minum atau mandi di situ. Itulah sebabnya ketika siuman Adijaya tak merasakan sakit akibat benturan yang dialami saat tubuhnya meluncur ke jurang. Entah kebetulan atau memang sudah takdirnya, tubuhnya masuk ke mulut goa itu lalu nyemplung ke kolam. 4 hari Adijaya tak sadarkan diri. Tubuhnya mengambang di air. Air kolam itu menyembuhkan dan memperbaiki tubuh dan tulang Adijaya secara ajaib. Tidak tahu sampai kapan Adijaya akan hidup dan tinggal di goa itu. Karena untuk keluar dari goa itu dia tidak bisa memanjat dinding goa yang curam. Dengan sikap pasrah, mungkin dia akan terjebak selamanya di situ.
Maka sebelum ajalnya tiba dia akan makan lumut-lumut berpijar itu sampai habis untuk bertahan hidup. Suatu ketika, Adijaya sedang merenung sambil menyandar di dinding goa. Tiba-tiba saja dia ingat Komara yang menjelaskan tentang jurus-jurus yang dipelajari murid Padepokan Linggapura. Tanpa sadar dia bangkit lalu bergerak-gerak memperagakan beberapa jurus. Tanpa sadar juga gerakan jurusnya begitu mantap. Dia memang jarang melihat murid-murid berlatih memperagakan jurus. Tapi dengan mengingat penjelasan Komara, Adijaya paham intisari dari sebuah jurus. Paham bagaimana mengambil nafas, mengalirkan hawa murni atau tenaga, sehingga gerakannya terbentuk sendiri dan persis sama dengan jurus asli Padepokan Linggapura. Tetapi suatu pikiran muncul di kepalanya. Tidak boleh sama, gumamnya. Maksudnya gerakannya tidak boleh sama. Itu artinya sama saja dia mempelajari jurus-jurus Padepokan Linggapura. Kalau sampai murid-murid atau bahkan Arya Sentana, Komara dan Kiranggasura tahu bagaimana dia menjelaskannya. Lalu dia berpikir lagi. Intisari tetap sama, tapi gerakan harus beda. Akhirnya anak ini menciptakan gerakan sendiri. Tentunya tetap berpedoman pada intisari yang dia serap dan selalu ingat di kepalanya. Begitulah selanjutnya. Di dalam goa itu Adijaya yang semula tidak berminat terhadap ilmu silat kini malah menciptakan sendiri. Lumut berpijar ungu dan air kolam telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak ini. Dengan memakan lumut tenaga luar dan dalamnya semakin besar. Dengan meminum air kolam, badannya jadi bersih dari penyakit dalam dan juga kebal segala jenis racun. Tapi sama sekali Adijaya tak menyadari hal ini. Pengaruh lainnya adalah perubahan sikap dan pikiran juga kecerdasan. Hanya dengan daya ingat akan penjelasan suatu jurus yang diterangkan Komara saat berlatih, Adijaya mampu menciptakan jurus sendiri. Suatu saat Adijaya berdiri termenung di pinggir kolam. Semakin lama tubuhku terasa semakin ringan tapi bertenaga. Aku harus mencoba sesuatu. Wajahnya mendongak, menatap mulut goa. Terlihat gelap. Berarti saat ini sedang malam. Lalu dia menekuk kedua lutut, menggenjot, menolakkan kedua kaki ke lantai. Tubuhnya mencelat ke atas sampai setinggi 5 tombak. Adijaya kaget bukan kepalang sehingga tak bisa mengendalikan diri. Akhirnya sosoknya jatuh lagi. Buk! Sangat keras. Adijaya mengira tubuhnya akan remuk dan tulang-tulangnya akan patah. Ternyata saat membentur ke lantai, sakit pun tidak terasa. Yang dirasakan hanya seperti ditepuk pelan saja. Seketika langsung bangkit, memandangi sekujur tubuhnya. Kenapa begini? Adijaya garuk-garuk kepala. Berkali-kali dia memandang lumut yang seolah tak habis-habis walau sudah banyak dimakan. Juga air kolam. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Hari-hari berikutnya Adijaya terus menciptakan jurus-jurus baru walaupun dari satu intisari yang sama. Baginya satu intisari bisa dikembangkan dan menciptakan banyak jurus. Juga melatih keseimbangan tubuh, terutama saat meloncat ke atas. Sadar, sekarang dia memiliki ilmu peringan tubuh secara tak sengaja. Suatu hari ketika cahaya matahari menerobos melalui mulut goa, Adijaya mencoba ilmu peringan tubuhnya. Tubuhnya melesat ke atas. Sampai ketinggian 5 tombak. Kedua kakinya menjejak ke dinding yang semakin atas semakin sempit. Bersamaan kedua tangannya juga menempel ke dinding.
Lalu dia merayap ke atas sampai mulut goa yang besarnya hanya seukuran badan orang dewasa. Kepala Adijaya nongol. Pertama dia lihat ke bawah. Jurang menganga. Lalu ke atas. Ternyata mulut goa ini berada di tebing yang miring. Beberapa saat dia menghirup udara pegunungan yang segar. Dia bisa melihat langit, pepohonan. Ada harapan dia bisa kembali ke dunia luar. Setelah lama menikmati alam luar, tubuh Adijaya meluncur kembali ke dalam. Kali ini dia tidak jatuh lagi, tapi mendarat dengan tenang. Adijaya berdiri tegap, bersedekap, memejamkan kedua mata. Menarik nafas panjang lalu menghembuskan dengan pelan. Semua ini atas kehendak Sang Hyang Menang, Sang Hyang Keresa yang maha berkehendak. Sang Hyang Batara Tunggal masih memberikan kesempatan aku untuk hidup. Semoga apa yang kudapat bisa memberi manfaat untuk semua orang. Adijaya mengitarkan pandangan. Goa ini telah memberinya suatu kekuatan. Lalu dia bersujud, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Beberapa saat kemudian tubuhnya kembali melesat ke atas. Kali ini langsung keluar dari mulut goa. Lalu mendarat di sisi bawah mulut goa itu. Tinju kanannya berkelebat ke sisi atas mulut goa. Blam, bruk. Tebing di sekitar mulut goa ambruk. Bongkahannya menutup rapat lubang goa itu. Lalu sosok Adijaya melesat ke atas hingga sampailah dia keluar jurang. Adijaya tidak tahu. Dia hidup di dalam goa itu selama 3 tahun. Masih berlanjut. Pantengin terus. Ya. Episode sebelumnya. Hukuman. Episode berikutnya. Guryang dan Saudagar Kaya. Guryang dan Saudagar Kaya. Adijaya merapikan rambutnya yang gondrong hingga menempel ke bahu sambil bercermin ke air sungai. Dia memperhatikan bentuk tubuhnya yang mengalami banyak perubahan. Tubuh orang dewasa. Ternyata aku sudah seperti orang dewasa. Berapa lama aku terpendam dalam goa? Adijaya tidak sempat memikirkan. Karena sewaktu di dalam goa dia tidak mempedulikan siang atau malam, bahkan tidak juga menghitung hari. Setelah dirasa cukup membersihkan badannya, Adijaya naik ke darat. Dia memperhatikan pakaiannya yang sudah lusuh dan ada yang robek di beberapa tempat. Dalam benaknya dia harus mencari ganti pakaiannya. Tapi bagaimana caranya? Pasti ada jalan. Adijaya melangkah menyusuri hutan di pinggir sungai itu. Hutan yang sangat lebat. Dia tidak tahu berada di mana. Yang penting berjalan terus mengikuti langkah kakinya. Langkahnya terasa ringan. Indra-indra di tubuhnya bekerja lebih peka. Benda dari jarak yang jauh bisa dilihat dengan jelas. Begitu juga suara. Diibaratkan suara semut pun dia bisa mendengarnya. Kulitnya bisa merasakan hawa yang lebih halus. Selagi berjalan dengan santai itu tiba-tiba telinganya mendengar sesuatu. Tolong! Suara orang minta tolong. Suaranya sember-serak, besar dan menggema. Seperti suara lelaki yang berbadan besar. Tolong! Adijaya celingak-celinguk mencari sumber suara. Di sebelah kiri, sejauh 5 tombak, dia melihat suatu makhluk yang aneh. Sosok raksasa berkulit warna biru. Perutnya buncit, wajahnya seram, gigi bertaring dan kepala bertanduk. Rambutnya merah panjang acak-acakan. Sosok ini duduk menyandar ke sebatang pohon. Kedua kakinya dipasung dan kedua tangannya diikat ke pohon. Adijaya sempat takut karena tampang yang menyeramkan sampai disangka buta hejo, tapi ini berwarna biru. Namun, rasa penasaran menghikangkan ketakutannya.
Pemuda ini mendekati makhluk seram yang mulutnya terus meracau minta tolong. "Kau bisa melihatku?" tanya si raksasa biru. Bibir dan lidahnya berwarna merah menyala. Adijaya mengangguk sambil memperhatikan makhluk terpasung ini dari atas sampai bawah. "Kau makhluk apa?" tanya Adijaya. Si raksasa biru malah tertawa senang, seperti menemukan sesuatu yang dicari-cari. Suara tawanya membahana menyebar ke seluruh pelosok hutan. Orang biasa akan hancur gendang telinganya karena suara tawa ini. Tapi Adijaya bukan orang biasa lagi berkat lumut ungu dan air kolam dalam goa. "Aku adalah Guryang penunggu hutan ini. Jika kau bisa melihatku berarti kau adalah calon dununganku." "Dunungan sama dengan majikan." "Dunungan?" Adijaya tak mengerti. "Ya, kau adalah majikanku. Satu-satunya orang yang bisa menolongku. Melepaskan pasungan di kaki dan ikatan di tanganku ini." "Mengapa begitu?" "Sesuai petunjuk Raja Guryang, jika ada manusia yang bisa melihatku berarti dialah penolongku dan aku wajib mengabdi padanya, yaitu kamu. Kenapa kamu dipasung? Ini adalah hukuman bagiku dari Raja Guryang. Apa kesalahanmu?" "Aku Guryang bandel, nakal, sering berbuat onar bahkan sering menakut-nakuti manusia." "Oh, begitu. Bagaimana cara aku menolongmu?" "Hancurkan saja pasungan itu dan lepaskan tali pengikat di tanganku. Hanya kamu yang bisa." "Baiklah." Tanpa pikir panjang dengan niat menolong sesama makhluk Tuhan Adijaya melakukan apa yang diminta Guryang itu. Guryang adalah makhluk yang tak kasat mata, menghuni alam lelembut. Hanya manusia pilihan yang bisa melihatnya. Mungkin Adijaya salah satunya. Setelah bebas Guryang ini bersujud di hadapan Adijaya. "Terima kasih Kaulanun. Setelah 150 tahun dihukum akhirnya aku bebas. Sekarang aku adalah abdimu. Bangunlah." "Tidak perlu seperti itu." Begitu bangun, ternyata sosok ini begitu tinggi sampai 2 tombak. Adijaya sampai mendongak melihatnya. "Sekarang kau adalah majikanku. Aku akan mengabdi kepadamu. Selalu berada di dekatmu. Tapi bukan berbentuk seperti ini." "Seperti apa?" Tring. Sosok Guryang lenyap dalam sekejap. Tiba-tiba saja tangan kanan Adijaya telah memegang sebuah payung terlipat. Gagangnya dari kayu. Daunnya dari kulit tipis. Warnanya coklat mengkilap. Lalu terdengar suara Guryang yang menggema. "Aku telah menjadi payung yang bisa kau gunakan apa saja. Bahkan bisa menjadi senjata. Coba lepaskan payungnya." Adijaya melakukannya. Payung tiba-tiba hilang entah kemana. "Aku sudah berada dalam tubuhmu. Jika kau memerlukan aku tinggal panggil saja payung terbang." Payung terbang. Tring. Payung itu sudah di genggaman lagi. Kenapa namanya payung terbang? Hehehe. Tentu saja karena bisa terbang. Buka payungnya. Suruh terbang. Maka aku akan membawa tuan terbang kemana saja sesuai keinginan. Genggaman tangan membuka lagi. Payung menghilang. "Terima kasih." Tak ada jawaban. Adijaya melangkah meninggalkan tempat itu. Entah kenapa hatinya merasa gembira. Tidak disangka jalan hidupnya bisa bertemu Guryang bahkan menolongnya. Padahal waktu kecil rasanya takut kalau mendengar tentang Guryang. Makhluk halus yang menyeramkan. Sekarang sudah melihatnya. Benar seram. Tapi tidak takut. Bahkan makhluk itu kini mengabdi padanya. Akhirnya Adijaya menemukan sebuah desa. Di suatu jalan dia melihat sebuah kereta kuda yang sedang berhenti.
Kereta ini cukup besar. Ditarik oleh 2 kuda. Lelaki separuh baya tampak duduk di tempat sais. Tidak ada orang lagi selain dia. Karena di dalam kereta terdapat barang-barang sepertinya untuk dijual ke kota. Sampurasun. Paman. Lelaki ini memandang Adijaya. Siapa kau? Dan mau apa? Tanya lelaki ini pelan. Sepertinya kelelahan dalam perjalanan. Paman pasti seorang saudagar yang hendak menjual barang ke kota. Ya. Lantas mau apa? Jawab lelaki ini malas-malasan. Tapi matanya mengawasi pemuda itu. Kalau boleh saya mau bekerja pada paman. Saya sebatang kara tidak mempunyai pekerjaan untuk menyambung hidup. Lelaki itu menegakkan badannya dari sikap malas-malasan. Kebetulan aku lagi seorang diri membawa barang-barangku. Para pembantuku sedang berhalangan. Kau boleh bekerja membantu perjalananku hingga ke kota. Tapi jangan macam-macam. Kau akan berhadapan dengan Dharma Koswara. Siapa Dharma Koswara? Aku. Jawab lelaki itu sambil menepuk dadanya. Jawara dari Giri Mukti. Adijaya mengangguk-angguk dengan wajah memelas seolah dia takut. Rupanya saudagar ini memiliki kepandaian juga. Makanya dia berani seorang diri membawa barang-barangnya. Akhirnya Adijaya diterima bekerja pada Dharma Koswara. Pertama dia disuruh jadi kusir. Sang majikan duduk di dalam bersama barang dagangnya yang berupa gulungan bermacam-macam kain. Pakaianmu seperti pengemis. Ganti dulu nih. Akhirnya dapat juga pakaian pengganti. Lumayanlah. Cukup nyaman di badan. Memang untuk mencukupi kebutuhan haruslah bekerja dulu. Walaupun baru pertama kali mengendali kuda, tapi Adijaya tidak gugup. Dia percaya diri bisa melakukannya. Apalagi sekarang dia punya kekuatan halus dalam tubuhnya. Kalau ketemu kedai, kita makan dulu. Baik. Agan. Siapa namamu? Adijaya. Apa kau bisa bela diri? Sedikit. Ya. Diperbanyaklah. Adijaya ketawa. Majikannya suka bercanda ternyata. Entah kenapa tiba-tiba saja dia mampu menyembunyikan kekuatannya. Bisa terlihat seperti orang yang tidak memiliki kepandaian bela diri. Beneran. Kamu malah ketawa. Biar kalau ada begal bisa kita lawan. Dharma Koswara begitu semangat. Iya. Gan. Apa boleh belajar sama Agan? Nah. Berhenti. Itu ada kedai. Episode sebelumnya. Terjebak dalam goa. Episode berikutnya. Pendekar dari Nusa Sabai. Pendekar payung terbang. Pendekar dari Nusa Sabai. Mereka pun berhenti lalu masuk ke kedai dan memesan makanan. Ada beberapa orang yang sedang makan juga di sana. Sambil makan, majikan dan anak buah ini mendengar percakapan orang lain. Banyak kekacauan terjadi di mana-mana. Kata lelaki parubaya bernama Badaha. Jangan menakut-nakuti. Ujar Jantara. Ulah siapa itu? Tanya Dharma Koswara ikut nimbrung. Komplotannya Panglima Cakrawarman. Jawab Badaha. Oh, rupanya dia benar-benar hendak memberontak. Seru Dharma Koswara. Dia memang sudah dinyatakan sebagai pemberontak. Jelas Badaha. Wah, perang besar ini mah. Kata Jantara. Beberapa kali Maharaja Wisnuwarman hampir dibunuh. Terakhir kali, tengah malam ketika beliau tidur bersama Gusti Permaisuri. Seseorang yang hendak membunuhnya malah terpesona oleh kemolekan Gusti Permaisuri.
sehingga senjata yang digunakan untuk membunuh Gusti Prabu terjatuh dan membuat beliau terbangun lalu langsung melumpuhkan orang itu. Badaha berhenti sejenak untuk minum. "Terus?" tanya Darmakoswara. Ternyata majikan Adijaya ini rasa ingin tahunya kuat. Saat dia dili, orang ini mengaku disuruh oleh Panglima Cakrawarman. Maka saat itu juga Maharaja memerintahkan untuk menangkap Gusti Panglima. Namun, sayang, Gusti Panglima telah kabur bersama pengikutnya. Hebatnya jumlah pengikutnya hampir sebagian raja-raja yang taklukan Tarumanagara. Badaha melanjutkan makan. "Kemana Gusti Panglima kabur?" Yang bertanya adalah Jantara. "Ada desas-desus. Katanya bermarkas di Wanagiri," jawab Badaha. "Lantas kenapa terjadi kekacauan di mana-mana?" tanta Jantara lagi. "Itu adalah perbuatan pengikut Gusti Panglima yang ada di daerah-daerah." Darmakoswara angguk-angguk kepala. Sementara Adijaya hanya jadi pendengar saja. Dia pernah mendengar tentang ketidakpuasan Panglima Cakrawarman atas diangkatnya Wisnuwarman sebagai Maharaja pengganti Purnawarman sewaktu masih bekerja di kedai Bibi Sariti. Ternyata sudah sampai sejauh ini. Setelah mengisi perut, Adijaya dan majikannya melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan Darmakoswara menceritakan tentang Panglima Cakrawarman yang sebagian besar pernah didengarnya di kedai Sariti. Namun, cerita sang majikan terhenti ketika ada 3 orang lelaki menghadang di jalan. "Siapa kalian?" tanya Darmakoswara angkuh. "Orang paling depan." Lelaki bertubuh jangkung berwajah tegas dengan rahang kotak maju satu tidak. "Saya Sagarantaka dari Nusa Sabai. Kami adalah prajurit utusan Panglima Cakrawarman." Darmakoswara terkejut. Sagarantaka adalah seorang pendekar tersohor dari Nusa Sabai. Ternyata dia mendukung Cakrawarman. "Mau apa?" Darmakoswara masih bersikap angkuh. "Kami membutuhkan bantuan untuk keperluan perang." "Berani berapa?" tanya Darmakoswara mengira orang akan membeli barangnya. "Kami memintanya bukan membeli." "Enak saja. Kau pikir aku ini kerabatmu?" "Hah. Keadaan tengah genting. Kau jangan macam-macam. Atau kupaksa kau." "Siapa takut? Dasar pemberontak. Kebetulan aku ingin menjajal sampai di mana kehebatan pendekar dari Nusa Sabai." Sehabis bicara Darmakoswara langsung meloncat dari kereta, menyerang Sagarantaka. Pendekar dari Nusa Sabai ini hanya melengos sedikit, maka serangan Darmakoswara mengenai tempat kosong. Kejap berikutnya terjadilah pertarungan 1 lawan 1. 2 orang teman Sagarantaka dan Adijaya hanya jadi penonton. Gerakan jurus Darmakoswara terlihat memukau. Indah tapi kuat. Mengandalkan tangan kosong. Sampai 10 jurus berlalu Sagarantaka hanya menghindar. Bermaksud mencari celah jurus lawannya. Tapi jurus merak simpir milik Darmakoswara semakin menggila. Des. Des. 2 serangan mengenai sasaran di dada dan bahu membuat pendekar dari Nusa Sabai jadi naik pitam. Tidak lagi cuma menghindar tapi mulai membalas serangan lawan dengan jurus elang mipir. Juga mengandalkan tangan kosong. Dari tempatnya Adijaya memperhatikan jalannya pertarungan. Ternyata majikannya bukan cuma omong kosong jual laga. Dia seorang pendekar. Pantas dia berani sendirian membawa barang. Jurus yang diperagakan seperti burung merak yang sedang mematuk. Sementara lawannya seperti gerakan elang yang hendak menangkap mangsa. Pemuda ini sudah menangkap inti dari kedua jurus itu. Kembali ke pertarungan. Dua-duanya masih seimbang.
bagaikan dua burung yang saling mematuk. Sampai suatu ketika, telapak tangan kanan Darmakoswara berhasil mendaratkan serangannya di dada lawan. Tapi dia juga harus merelakan perutnya yang terkena patuk kanan Sagarantaka. Dek, tuk. Keduanya sama-sama terpental ke belakang hingga 2 tombak. Keringat tampak membasah di dahi masing-masing. Di saat jeda seperti itu mereka sama-sama mengerahkan tenaga penuh. Mengalirkan hawa sakti ke tangan dan kaki. Darmakoswara mengeluarkan jurus yang lebih ganas. Merak ngamuk. Begitu juga Sagarantaka mengeluarkan jurus elang mencakar mangsa. Dua pendekar ini sama-sama menggenjotkan kaki ke tanah. Lalu sosok mereka melesat seperti burung yang hendak beradu di udara. Memang begitu adanya. Darmakoswara mengarahkan tinjunya yang sudah terisi tenaga dalam ke dada lawan. Tapi gerakan Sagarantaka lebih cepat. Saat beradu di udara itu pukulan pendekar dari Nusa Sabai yang juga sama sudah terisi tenaga dalam lebih dulu menghantam sasaran. Wajah lawan. Duk. Memang tubuh Sagarantaka terpental karena dorongan tenaga lawan. Tapi dia bisa mendarat dengan selamat. Sedangkan Darmakoswara terpental tak bisa mengendalikan tubuhnya karena menahan ngilu di wajahnya yang seakan hancur dihantam palu besar. Tubuhnya jatuh menghantam atap kereta lalu menggelinding ke bawah. Tergeletak di tanah. Adijaya segera turun menghampiri majikannya. Agan, tidak apa-apa. Sang majikan tidak menjawab. Keadaannya parah. Mulutnya berdarah. Juga sepertinya mengalami luka dalam. Adijaya memapahnya ke pinggir jalan. Disandarkan ke sebuah pohon. Darmakoswara sudah tak sadarkan diri. Kalau kau tidak mau bernasib seperti dia, lekas pergi. Tinggalkan barang-barangmu. Ancam Sagarantaka. Adijaya melangkah mendekati. Saatnya mencoba kemampuannya. Dengan langkah mantap dan tatapan tajam, pemuda ini maju dan berhenti di jarak 1,5 tombak. Saya harus melindungi dan menjaga majikan saya beserta barang-barangnya, ujar Adijaya. Ternyata kau lebih konyol dari dia. Sagarantaka memulai serangan dengan jurus elang mipir. Dia mengira akan mudah melumpuhkan lawannya karena melihat seperti tidak mempunyai kemampuan apapun. Namun, dia terkejut ketika serangannya dengan mudah dielakkan. Bahkan lebih terkejut begitu melihat gerakan elakan lawan adalah gerakan jurus elang mipir. Mungkin kebetulan saja, pikir Sagarantaka. Maka dia melanjutkan serangan. Dalam satu gerakan, pukulannya menyasar 3 tempat. Leher, dada dan perut. Sekali lagi Adijaya dapat menghindari dengan mudah. Padahal gerakannya sangat cepat. Lawan biasa tak akan sanggup mengelak. Lagi-lagi pendekar dari Nusa Sabai ini terkejut. Selain lawan bisa dengan mudah menghindar juga bisa membalas serangan. Dengan jurus elang mencakar mangsa. Karena terkejut ini akibatnya Sagarantaka jadi lengah. Cakaran lawan mengenai bahu kanan. Sangat cepat dan kuat lagi. Melebihi kekuatan jurus yang ia miliki. Tubuhnya terdorong hingga menabrak 2 temannya yang masih berdiri di tempatnya. Siapa orang ini? Kenapa bisa jurus elang mipir dan elang mencakar mangsa? Lebih kuat lagi. Sagarantaka penasaran. Sementara Adijaya merasa lega. Dengan melihat jurus lawan sebelumnya. Memahami intisarinya terus menggunakannya untuk melawan si pemiliknya sendiri. Walaupun benaknya masih berdebar-debar sedikit karena ini pertarungan pertamanya. Episode sebelumnya, Guryang dan Saudagar Kaya.
Episode berikutnya. Pertarungan pertama. Pendekar Payung Terbang. Pertarungan pertama. Kini Sagarantaka maju bersama dua orang temannya. Mengurung Adijaya. Apa? Aku dikeroyok. Aduh, bagaimana ini? Gumam Adijaya dalam hati. Kegugupannya terlihat oleh lawan. Tapi sekarang mereka tak mau tertipu oleh tampang bodohnya Adijaya. Ternyata kau tidak sebodoh tampangmu. Terpaksa kami harus meringkusmu. Tidak tahu malu. Seorang pendekar ternama harus mengeroyok seorang anak ingusan. Ejek Adijaya membuat amarah lawannya semakin besar. Tanpa basa-basi lagi ketika orang itu melancarkan bersamaan menyasar ketiga bagian yang membahayakan. Namun, indera peraba Adijaya yang sangat peka dapat merasakan angin serangan lawan dengan tepat. Sehingga dengan waktu yang tepat juga dalam sekali gerakan bisa menghindar. Selanjutnya Adijaya hanya bergerak menghindar menuruti kepekaan rasanya. Sebenarnya dia bergerak asal-asalan, yang penting serangan lawan gagal. Hanya mengenai tempat kosong. Tapi jika dilihat gerakan itu tampak indah seperti sebuah jurus saja. Lebih indah lagi karena gerakannya sangat cepat. Dalam sekejap, 4-5 gerakan dilakukan. Ketiga pengeroyoknya merasa heran. Mereka seperti memukul bayangan. Terlihat tapi tak bisa disentuh. Anak muda yang menjadi lawan mereka sangat lincah gerakannya. Hingga puluhan jurus dilewati mereka belum bisa sekedar menyentuh lawan. Saatnya Adijaya mencoba jurusnya sendiri yang diciptakan selama terjebak dalam goa. Jurus yang dia sendiri belum memberikan namanya. Kalau tadi hanya menghindar, sekarang dia akan memapaki 3 serangan lawan sekaligus. Disertai tenaga dalam, tangan kanannya melakukan gerakan mengibas dari kiri ke kanan. Ini untuk menangkis serangan dari depan dan kanan. Us, bet, tak. Sementara tangan kiri membentuk tameng menahan serangan dari sebelah kiri. Des. Serangan dari kiri ini seperti menghantam dinding batu. Ketiga lawannya sama-sama terpental akibat gerakan yang dilakukan sekaligus dan cepat dalam sekejap ini. Mereka terjatuh bergulingan. Karena tenaga yang mereka kerahkan sangat besar. Akibatnya tenaga balik yang menyerang mereka juga besar sehingga membuat terluka dalam. Darah menyembur dari sudut bibir mereka. Segera mereka duduk bersila untuk mengatur nafas dan aliran darah yang kacau. Tidak disangka pemuda polos itu benar-benar luar biasa. Adijaya berdiri tercengang. Tidak percaya dengan kemampuannya. Ini juga pertarungan pertamanya dikeroyok 3 lawan. Tapi dia tidak berbangga diri. Dia pikir masih ada yang lebih unggul dari dirinya. Misalnya Arya Sentana, pendekar tinju dewa. Apakah orang terdekat selama di Padepokan Linggapura itu mengetahui dirinya ketika terlempar ke jurang? Adijaya tidak tahu kalau Arya Sentana langsung melesat ke jurang mencari dirinya. Melihat ketiga lawannya tidak bangkit lagi, Adijaya menghampiri Darmakoswara yang masih pingsan. Dipanggulnya tubuh majikannya, lalu dimasukkan ke kereta. Kemudian segera ia menggebah kuda meninggalkan tempat itu. Baru melaju belasan tombak, kereta kudanya berpapasan dengan 4 orang penunggang kuda. Pakaian mereka tampak seragam, pakaian keprajuritan. Mereka menghadang jalannya kereta sehingga terpaksa Adijaya menghentikan laju keretanya. "Maaf, ada apa Kisanak menghadang saya?" tanya Adijaya. "Kami prajurit Agrabinta sedang mengejar 3 orang komplotan pemberontak. Salah satu dari mereka berbadan tinggi.
Apakah Kisanak melihatnya? Jelas prajurit yang paling depan. Pasti yang mereka maksud Sagarantaka pendekar dari Nusa Sabai. Saya barusan melihat mereka di sana. Tunjuk Adijaya ke arah belakang. Terima kasih. Ayo kita kejar mereka. 4 prajurit kerajaan Agrabinta ini segera membedal kudanya. Adijaya juga menarik tali kekang kuda. Kereta pun melaju kembali. Tapi hendak kemana dia tidak tahu karena sang majikan masih tak sadarkan diri. Baru setelah hari Sariak layung, senja terdengar suara Darmakoswara siuman. Dia mengeluh menahan sakit di dada. Adijaya menghentikan laju. Bergegas menghampiri majikannya. Juragan sudah siuman. Adijaya, apa yang terjadi? Kemana mereka? Suara Darmakoswara terengah-engah. Mereka melarikan diri. Adijaya mencoba membuat cerita palsu. Dia tidak ingin majikannya tahu yang sebenarnya. Melarikan diri. Bagaimana bisa? Ya, kebetulan ada pasukan prajurit dari Agrabinta yang hendak menangkap mereka. Jadi mereka kabur. Oh, begitu rupanya. Kita kemana? Juragan. Adijaya, apa yang terjadi? Kemana mereka? Suara Darmakoswara terengah-engah. Mereka melarikan diri. Adijaya mencoba membuat cerita palsu. Dia tidak ingin majikannya tahu yang sebenarnya. Melarikan diri. Bagaimana bisa? Ya, kebetulan ada pasukan prajurit dari Agrabinta yang hendak menangkap mereka. Jadi mereka kabur. Oh, begitu rupanya. Kita kemana? Juragan. Darmakoswara memutarkan bola matanya. Mengamati keadaan. Lalu dia bangun. Duduk menyandar ke dinding kereta. Kita sudah berada di wilayah Agrabinta. Kira-kira wayah Sarapna, kita bisa sampai ke desa Kulur. Kita ke sana. Ke rumah guruku. Baik. Agan. Adijaya kembali ke tempatnya. Menggebah 2 kuda yang menarik kereta besar ini. Sarapna sama dengan saat matahari tenggelam. Sesuai petunjuk Darmakoswara, kereta kuda yang membawa Adijaya dan majikan beserta barang dagannya sampai di sebuah hutan kecil di ujung desa Kulur. Hutan yang jauh dari perkampungan. Tapi di hutan itu ada satu rumah panggung kecil terbuat dari papan. Kesitulah tujuan mereka. Adijaya memapah majikannya yang masih dalam keadaan lemah. Sampurasun. Ucap Darmakoswara lemah dan tersengal-sengal mengatur nafasnya. Dari dalam rumah keluar seorang kakek kurus yang rambut dan kumisnya sudah memutih. Dharma, kenapa kau? Si kakek membantu memapah Darmakoswara. Membawa masuk ke dalam. Mereka duduk di lantai papan. Darmakoswara menyandarkan punggungnya ke dinding. Lelaki parubaya ini menceritakan apa yang telah menimpanya termasuk cerita bohong Adijaya. Si kakek tampak menghela nafas panjang. Benar-benar kacau. Ini Ki Brajaseti, guruku. Darmakoswara memperkenalkan kakek itu kepada anak buahnya. Adijaya menjura. Saya Adijaya, anak buahnya Juragan Dharma. Ki Brajaseti memperhatikan sejenak ke Adijaya. Saat itu Adijaya sudah menekan hawa sakti yang dia miliki supaya tidak kentara oleh si kakek gurunya sang majikan. Sehingga dia terlihat seperti orang biasa yang tak punya kanuragan. Lukamu cukup parah, tapi masih bisa disembuhkan, ujar Ki Brajaseti setelah memeriksa keadaan muridnya. Aku akan membuat ramuan obat. Begitulah.
Darmakoswara akhirnya bisa disembuhkan lukanya dengan ramuan obat buatan gurunya. Pengobatan itu berlangsung sampai 3 hari. Sebenarnya Adijaya ingat ilmu pengobatan yang dibaca dalam sebuah kitab sewaktu masih di Padepokan Linggapura. Kabar yang kudengar, pasukan Tarumanagara sudah menyerbu ke markas Panglima Cakrawarman di Wanagiri. Tapi ternyata komplotan pemberontak sudah tak ada di sana, tutur Ki Brajaseti di suatu pagi ketika sedang bersantap. Kira-kira kemana mereka? Tanya Darmakoswara. Aku belum dapat kabar lagi, jawab sang guru. Besok aku akan pergi ke Cupunagara. Cupunagara. Seperti biasa Adijaya hanya menjadi pendengar saja. Ya. Aku diminta datang oleh Prabu Satyaguna. Saya boleh ikut, Guru? Ya, kalian boleh ikut. Ki Brajaseti melirik kepada Adijaya. Apa tidak merepotkan? Tanya Adijaya. Kau harus ikut, biar banyak pengalaman. Siapa tahu Guru sudi menerimamu jadi murid, jawab Darmakoswara. Adijaya tak bisa menolak lagi. Lagi pula hanya majikannya yang baik hati itulah orang terdekatnya sekarang. Dan dia harus nurut kepada majikan. Besoknya, dengan menggunakan kereta kuda milik Darmakoswara, mereka bertiga bertolak ke Cupunagara, ke arah utara. Sedangkan barang dagangan Darmakoswara disimpan di rumah gurunya. Sehingga beban kereta kuda itu menjadi lebih ringan membuat laju kereta semakin cepat. Episode sebelumnya, Pendekar dari Nusa Sabai. Episode berikutnya, Dilema Prabu Satyaguna. Dilema Prabu Satyaguna. Mengetahui keberadaan markas Panglima Cakrawarman yang berada di Wanagiri, Tarumanagara mengirimkan pasukan inti yang berasal dari kerajaan bawahan wilayah barat seperti Ujung Kulon, Sabara, Salakanagara, Agrabinta dan Legon. Namun, telik sandi dari komplotan pemberontak mengetahui rencana ini. Sehingga pada saat pasukan inti itu datang, Panglima Cakrawarman beserta pengikutnya telah meninggalkan markasnya. Panglima Cakrawarman bertolak ke Cupunagara. Alasan ke Cupunagara tentunya karena Prabu Satyaguna yang menjadi raja di sana adalah mertuanya. Pasukan pengikut Cakrawarman mendirikan markas di hutan wilayah Cupunagara. Sedangkan sang panglima bersama beberapa orang kepercayaannya berada di istana bermaksud meminta bantuan dan dukungan sang mertua. Karena sampai saat ini kerajaan Cupunagara belum menentukan sikap. Apakah mendukung sang menantu atau tetap berpihak kepada Tarumanagara. Sehari setelah kedatangan pasukan Cakrawarman, rombongan Adijaya bersama majikan dan gurunya juga sampai di istana Cupunagara. Ki Brajaseti yang merupakan sahabat Prabu Satyaguna diperkenankan untuk menunggu di ruangan yang telah disediakan. Sementara Cakrawarman sedang bercengkrama bersama istrinya. Prabu Satyaguna menemui 2 orang kepercayaan menantunya di ruang paseban. Gusti Panglima berencana ingin mendirikan kerajaan tandingan yang pasti akan didukung separuh wilayah Tarumanagara. Jelas Dewa Raja yang menjabat sebagai wakil Panglima Angkatan Perang Tarumanagara tapi mendukung langkah Cakrawarman. Di manakah tempatnya itu, Tuan Dewa Raja? Tanya Prabu Satyaguna. Tentu saja di sini. Yang menjawab adalah Hastabahu, pemimpin Bayangkara yang juga membelot ke Cakrawarman. Prabu Satyaguna terhenyak. Di sini. Ya, Gusti Prabu bisa menobatkan Gusti Panglima menjadi raja di Cupunagara.
Setelah itu kerajaan-kerajaan bawahan yang berpihak kepada Gusti Panglima akan berkumpul dan menobatkan beliau sebagai Maharaja. Jelas Dewa Raja. Sang Prabu termenung. Bingung melanda pikirannya. Bagaimana tidak? Salah seorang putranya menjadi senapati di Tarumanagara dan juga putri bungsunya diperistri oleh salah seorang menteri Tarumanagara juga. Kalau sampai rencana ini disetujui, apakah nantinya tidak akan terjadi perang saudara? Maka dari itu Prabu Satyaguna tidak segera memberi jawaban. Malam harinya dia menemui Ki Brajaseti untuk membicarakan masalah ini. Sang Prabu memang sering meminta nasihat dari sahabatnya yang berkecimpung di dunia persilatan itu. Pernah menawarkan suatu jabatan. Namun, Ki Brajaseti menolak dengan halus. Memang, seorang pendekar berhati lurus tidak tergoda akan jabatan. Sementara Ki Brajaseti ditemani muridnya bertemu Prabu Satyaguna, Adijaya tampak menyendiri di kebun belakang istana. Suasana gelap tampak terang oleh pembakaran ranting-ranting. Di saat hanyut dalam pikiran yang teringat masa lalunya, tiba-tiba satu suara besar menyapanya. Sendirian saja. Adijaya melihat ke arah datangnya suara. Seorang lelaki tinggi besar, badannya kekar berotot. Wajahnya tegas dengan sorot mata penuh wibawa dihiasi kumis tipis di atas bibirnya yang agak tebal. Laki-laki ini langsung duduk di samping Adijaya. Ya, majikan saya sedang menemui Gusti Prabu di dalam. Saya menunggu saja di sini. Siapa majikanmu? Juragan Darmakoswara dan gurunya Ki Brajaseti. Oh, mereka rupanya. Tuan. Maksud Adijaya menanyakan siapa orang di sampingnya. Saya Cakrawarman. Seketika Adijaya kaget mendengar namanya. Segera saja dia menjura seperti merasa bersalah karena tak tahu adat. Oh, ampuni hamba Gusti Panglima. Hamba tidak tahu berhadapan dengan siapa. Sudahlah. Tidak apa-apa. Adijaya kembali ke sikap semula. Hanya sekarang duduknya agak merendah. Kenapa Gusti Panglima ada di sini? Aku merasa suntuk tapi belum mengantuk. Jadi aku berjalan-jalan sekedar mencari angin. Ada kamu di sini. Oh, ya siapa namamu? Adijaya. Gusti. Bagus juga namamu. Oh, ya. Aku ingin bertanya kepadamu. Hamba. Gusti. Kau pasti tahu dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Apa pendapatmu? Melihat langsung seorang panglima yang dikatakan pemberontak ini ternyata orangnya ramah. Atau cuma pura-pura saja. Untuk tahu lebih jelas lagi ada baiknya dia bertanya langsung kepada sang panglima. Ampun. Gusti, kalau boleh hamba bertanya, apakah benar Gusti Panglima tidak puas atas pengangkatan Gusti Wisnuwarman sebagai Maharaja? Baiklah aku akan menjelaskan, jawab sang Panglima. Aku memang tidak puas atas sikap Raka Prabu Purnawarman yang menobatkan putranya menjadi Maharaja menggantikan beliau. Tapi aku juga menghormati keponakanku sebagai Maharaja karena itu adalah hal wajar. Sudah menjadi kewajaran jika tahta Kaprabon akan diwariskan kepada putranya. Mendengar ini Adijaya tampak mengerenyitkan kening. Kau masih belum paham. Adijaya menggeleng pelan. Aku hanya tidak puas atas sikap kakakku. Tapi aku tetap menghormati keputusan itu. Terus kenapa memberontak? Tak sadar Adijaya bertanya seperti itu karena kepolosannya. Cakrawarman tersenyum. Aku hanya dimanfaatkan. Maksud, Gusti.
Mereka yang mengetahui ketidakpuasanku memanfaatkan hal ini untuk membujukku agar aku memberontak merebut tahta. Dan ternyata yang mendukung juga banyak. Apakah Gusti Panglima sebenarnya tidak ingin memberontak? Cakrawarman menggeleng. Tatapannya kosong ke depan. Terus peristiwa penyusup yang hampir membunuh Gusti Maharaja. Itu fitnah. Aku tidak pernah menyuruhnya. Jadi, sekarang bagaimana? Sudah terlanjur. Aku sudah dinyatakan pemberontak. Sekarang hanya mencoba peruntungan saja. Cakrawarman mendesah. Adijaya angguk-angguk kepala. Memang benar apa yang terlihat atau terdengar kadang-kadang berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Mungkin sebenarnya yang ingin memberontak adalah para pengikut Panglima Cakrawarman, tapi mereka tidak mempunyai tokoh panutan untuk dijadikan raja. Atau belum menemukan. Atau sudah ada rencana lain lagi. Bisa saja apabila pemberontakan ini berhasil dan Panglima Cakrawarman jadi maharaja, selanjutnya mereka akan menggulingkannya di kemudian hari, lalu muncullah sosok asli yang sebenarnya ingin menjadi maharaja. Ah, ini hanya sekelumit pikiran saja. Hanya menduga-duga. Di dalam ruangan khusus pertemuan Prabu Satyaguna dengan Ki Brajaseti. Apa Gusti Prabu mendengar langsung dari Gusti Panglima? Tanya Ki Brajaseti mengenai pembicaraan tadi siang bersama dua orang kepercayaan Cakrawarman, Dewa Raja dan Hastabahu. Aku sama sekali belum bicara dengan menantuku. Ki Brajaseti memicingkan mata. Ada baiknya Paduka menanyakan langsung kepada Gusti Panglima. Aku menduga Gusti Panglima hanya dimanfaatkan saja. Bisa jadi. Karena sebenarnya aku juga ragu dengan sikap yang diambil menantuku. Apakah benar sesuai kehendaknya? Atau akibat bujukan para pengikutnya? Dia memang seorang panglima yang gagah berani. Tidak ada peperangan yang tidak ia menangkan sehingga Tarumanagara menjadi besar. Tapi dia juga memiliki sifat gamang yang gampang dibujuk. Pada saat itu muncullah Cakrawarman bersama Adijaya. Mohon maaf Ayahanda. Saya ingin bicara. Cakrawarman menjura lalu memilih tempat duduk yang hanya berupa lantai kayu jati. Adijaya duduk di dekat Darmakoswara. Silahkan, Ananda. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan apa yang dibicarakan Dewa Raja dan Hastabahu. Ki Brajaseti dan Prabu Satyaguna saling pandang. Katanya Ananda ingin menjadikan Cupunagara sebagai tandingan Tarumanagara. Cakrawarman terhenyak, mendesah, menunduk. Sungguh, sebenarnya saya tidak ingin terjadi perang saudara. Apalagi menyeret Cupunagara menjadi musuh Tarumanagara. Saya hanya kesini hanya singgah sementara untuk menghindari pasukan Tarumanagara. Besok lusa saya akan meninggalkan Cupunagara. Episode sebelumnya. Pertarungan pertama. Episode berikutnya. Bersama pasukan pemberontak.